Di era industri 4.0 di PT Inovasi Nusantara mengalami beberapa tantangan di divisi Operation and Production. Turunnya produktivitas 18%, rendahnya engagement 52%, dan turunnya turnover 28%. Sistem penilaian tradisional belum mampu menilai kontribusi karyawan secara adil di lingkungan, otomatis belum memanfaatkan data real time, dan prinsip perbaikan secara optimal. Tantangan yang paling penting untuk divisi Operation and Production. Yang pertama, tradisional annual review yang tidak relevan. Penilaian kinerja di era dinamis ini tidak lagi relevan karena terlalu lambat. Data dan pencapaian karyawan seringkali usang dan sehingga feedback yang datang jadi terlalu lambat. Yang kedua, ada kesulitan mengukur antara output dengan activity. Nah, activity atau aktivitas ini tuh menyangkut apa yang kita lakukan, contohnya kehadiran, ikut rapat, dan jam kerja. Kalau output sendiri itu hasil nyata dari pekerjaan. Kayak kita itu bisa memberikan solusi, membuat laporan yang berkualitas, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan ide yang bernilai. Nah, masalah kesulitan mengukur antara output dengan activity ini itu juga terlihat jelas pada divisi kami. Jika pada produksi itu output bisa dilihat secara jelas karena dia tuh berbentuk fisik. Contohnya kita bisa melihat jumlah barang secara langsung, berapa yang diproduksi, lalu berapa banyak yang dihasilkan, seperti itu. Sedangkan pada operasional atau operation, khususnya yang berbasis pengetahuan, biasanya kinerja diukur atau dinilai dari jam kerja dan kehadiran. Nah, akibatnya banyak banget perusahaan yang berfokus pada aktivitas dibandingkan output. Akibatnya organisasi atau perusahaan itu akan sulit mengukur produktivitas karyawannya secara akurat. Yang ketiga, ada teknologi overload. Nah, masalah kelebihan teknologi ini tuh disebabkan karena perusahaan terlalu banyak menggunakan aplikasi kerja dan tidak ada satupun yang terhubung, sehingga data kinerja yang tersebar dan tidak ada satu data pun yang dapat dijadikan sebagai acuan. Nah, pada divisi produksi ini tuh menyulitkan penulisan serta pemantauan jumlah produksi, target, jadwal kerja secara menyeluruh dan akurat. Sedangkan pada divisi operasional, informasi yang tersebar di berbagai aplikasi membuat koordinasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan itu kurang efektif. Akibatnya pekerjaan itu jadi lebih sulit, memakan waktu, nggak selesai-selesai, dan kinerja perusahaan itu sulit dipantau secara terstruktur. Masalah utama manajemen kinerja pada divisi Operation and Production yaitu masih menggunakan penilaian tahunan, berfokus pada aktivitas, dan data yang tidak terintegrasi sehingga menghambat proses pengambilan keputusan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah penerapan sistem manajemen kinerja modern yang berbasis hasil atau output dan didukung teknologi terintegrasi. Penilaian manajemen kinerja harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan KPI dan OKR berbasis outcome agar pengambilan keputusan bisa lebih cepat, efektif, dan objektif dalam meningkatkan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Sistem manajemen kinerja tradisional tidak cocok untuk divisi operation dan production karena bersifat statis, berfokus pada aktivitas individu, dan evaluasinya terlambat. Sistem ini tidak mencerminkan kinerja tim serta tidak mampu mengakomodasi dampak otomatisasi dan penerapan teknologi industri 4.0. Akibatnya, produktivitas, kualitas, dan pengambilan keputusan berbasis data tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen kinerja modern berbasis hasil, data real time, kolaborasi tim, dan umpan balik berkelanjutan. Ada 3 tools yang kita pakai dalam divisi kami. Yang pertama ada OKR, yang kedua ada performance dashboard, dan yang ketiga ada KPI. OKR biasa digunakan untuk mengukur tujuan produksi yang fleksibel, fokus terukur dalam jangka pendek seperti bulanan atau kuartalan. OKR membantu menyesuaikan target produksi dengan perubahan permintaan, kapasitas, sama kondisi operasional. Sekaligus menyelaraskan tujuan antar bagian agar selaras dengan strategi perusahaan. Performance dashboard menyediakan pemantauan kinerja secara real time melalui visualisasi data, kualitas, dan downtime mesin.
Dashboard membantu manajemen dan tim operasional mendeteksi penyimpangan lebih cepat, melakukan analisis, dan mengambil keputusan korektif secara tepat waktu. Yang ketiga ada KPI. KPI berfungsi sebagai alat ukur kinerja operasional dan produksi secara konsisten yang berbasis hasil. Solusi menghadapi tantangan modern di divisi Operation and Production. Pengelolaan kinerja di Operation and Production harus berfokus pada hasil kerja dan kinerja tim, bukan dari pengawasan yang berlebihan. Target produksi realistis dan seimbang sesuai dengan kapasitas mesin dan kondisi karyawan, serta prioritaskan stabilitas operasional. Fasilitasi inovasi dengan ruang khusus dan gunakan KPI dan dashboard berbasis data untuk pengambilan keputusan yang objektif. Implementasi di Operation and Production PT Inovasi Nusantara. 1. PES Implementation Plan. Pilot PES yaitu uji coba sistem manajemen kinerja modern di satu lini produksi otomatisasi tinggi yang berfokus pada kinerja berbasis hasil, yang berfokus pada pengukuran kinerja berbasis hasil dengan data real time. Yang selanjutnya ada rollout base. Pada tahap ini, seluruh tim produksi melakukan KPI dan dashboard yang sama. Evaluasi dilakukan secara berkala, bukan secara tahunan, sehingga masalah dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Yang selanjutnya ada scale phase. Pada scale phase ini, sistem manajemen kinerja dikembangkan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Data historis digunakan untuk analisis tren, prediksi downtime, dan peningkatan efisiensi, sehingga kinerja tidak stagnan dan target jangka panjang dapat tercapai. Selanjutnya ada change management strategy. Dalam hal ini, divisi Operation and Production dilibatkan dalam penentuan indikator kinerja agar sistem mudah diterima dan mengurangi resistensi. Dengan change management yang terbuka dan transparan, perusahaan dapat membangun kembali kepercayaan karyawan terhadap sistem penilaian kinerja. Dan selanjutnya ada manager training requirements. Pelatihan ini bertujuan mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Manajer dibekali kemampuan analisis data dan pemberian feedback yang berkelanjutan, sehingga berperan sebagai fasilitator dalam membantu tim mencapai target kinerja. Pertimbangan menurut divisi Operation and Production pada studi kasus. Integrasi 4.0 diperlukan untuk mengatasi teknologi overload dengan menyatukan data kualitas produksi dan maintenance dalam satu dashboard real time agar evaluasi kinerja dapat lebih objektif dan cepat. Yang kedua, kinerja karyawan dinilai dari pengawasan, pengambilan keputusan, analisis masalah, dan perbaikan proses, bukan dari aktivitas fisik, sehingga kontribusi manusia tetap adil dan terlihat. Sistem kinerja harus menilai efisiensi secara seimbang dengan kualitas dan keselamatan untuk mendorong kinerja berkelanjutan. Dan yang terakhir, continuous improvement harus menjadi bagian inti penilaian kinerja melalui pengukuran ide, implementasi, dan dampaknya, guna mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan.